Kalau suami wajib menafkahi orang tuanya, mematuhi orang tuanya sampai mati. Bagaimana dengan seorang istri ingin melakukan hal yang sama kepada orang tuanya? Laki-laki sebagai suami patuh sama mak ayahnya. Bagaimana dengan yang perempuan-perempuan nanti mau patuh? Pas dia mau patuh, bang, aku ke rumah mak sebentar ya bang, mak sakit. Kau sayang sama makmu apa sama aku? Bang, aku membawakan lontong ke rumah mak sebentar ya. Surgamu di bawah tapak kakiku. Biarkan mak kau mati ngap-ngap baung di sana. Kenapa bisa begini? Gara-gara dapat suami Fir'aun. Tapi kalau suaminya alumni tahfiz Quran amanah, bang, aku pergi berbakti sama mak dulu ya bang. Adinda, aku jumpa kau setelah kau gadis 25 tahun, sedangkan kau dikandung emakmu 9 bulan 10 hari. Kau gendong emakmu sampai ke Makkah pun tak akan dapat kau balas budi baiknya. Berbaktilah kau ke rumah, pergi sana. Tapi jangan lama-lama, nanti ku cari satu lagi. Itulah makanya carilah calon menantu fit and proper test, yang hafal Quran, yang pesantren, yang baik-baik. Makanya nanti kalian udah di endorse nih udah. Nanti kau datang, saya mau minang anak bapak. Dari mana kau? Saya dari alumni pesantren amanah. Masuk. Insya Allah. Ustadz, saya mau tanya, apabila kita berkurban, tak boleh menerima pemberian kurban dari orang lain, apa hukumnya Pak Ustadz? Siapa bilang tak boleh? Saya berkurban, terus datang pula orang ngasih satu kupon, apa salah? Kambing 1 ekor dibagi 3, sepertiga untuk saya, sepertiga untuk kerabat tetangga, sahabat tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Tetangga saya sebelah ngasih 1 kupon, saya ambil. Tetangga depan ngasih 1 kupon, saya ambil. Tetangga ini ngasih 1 kupon, saya ambil. Tapi karena kita tak tamak, apa banyak-banyak, ambil 1 aja lah. Yang sisa nih cari pula orang susah, orang miskin yang tak pernah makan kambing. Nah, ini satu komplek orang-orang kaya, tak dibaginya keluar, sesama dia aja. Hari raya ketiga mati semua. Umat darah tinggi. Bagilah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada 1 kupon untuk Ustaz. Aku udah ambil kemarin 1. Jadi ini Ustaz, kalian bagi, cari fakir miskin yang lain. Ini udah hari raya Idul Adha yang ke-7, dibuka kulkas masih tak bisa ditutup. Asal ditutup menyipak kaki kambing keluar. Apa? Ini tamak. Iyyakum wat-tam'a. Jauhilah sifat tamak. Jangan sampai kita tamak. Apa hukum anak belum akikah kalau berkurban? Anak saya 12 tahun, sudah akil balik, tapi belum akikah. Ibu yang anak-anaknya ini belum akikah, akikahkan sekarang. Balik dari sini beli kambing 1,5 juta akikah. Insya Allah saya bisa datang. Tak juga bisa. Tapi udah 12 tahun Pak Ustaz, masih boleh akikah? Boleh akikah. Akikah itu sebetulnya berapa hari? 7 hari. Kalau tak ada duit 7 hari, 14 hari. Kalau tak ada duit 14 hari, 21 hari. Kalau tak ada duit 21 hari, tak usah tengok kalender lagi. Setahun, 2 tahun, 12 tahun, akikah. Tapi kalau udah 12 tahun, akikah saja. Jangan pula minta ayun lagi. Marhaba ayanon. Pas dibuka ayunan, anak tahfiz amanah. Jadi akikah aja lah. Udah ditulis Ustadz Somad dalam buku 37 masalah populer tentang masalah akikah setelah usia dewasa. Ustadz, bukan cuma anak saya yang belum akikah, saya pun belum juga.
Nah, ibu-ibu yang belum akikah boleh akikah sekarang. Silakan akikah. Dalilnya Pak Ustaz, aqa'an nafsi ba'dama bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya setelah jadi nabi, setelah 40 tahun. Tapi akikah aja, jangan minta cukur rambut pula. Minta gunting pula sama Pak Imam, gunting Pak Imam. Cukup tukar nama, tak usah lagi. Surat Al-Falaq dan An-Nas termasuk surat Makkiyah Madaniyah. Karena saya pernah dengar dua surat itu termasuk Makkiyah, sedangkan dalam Al-Quran surat Madaniyah. Terima kasih untuk jawabannya Pak Ustadz. Makkiyah sebelum pindah ke Madinah, Madaniyah setelah pindah ke Madinah. Walaupun ayat itu turun di Makkah, walaupun ayat itu turun di Makkah, tapi dia digolongkan Madaniyah. Kenapa begitu? Karena dia turunnya setelah hijrah. Contoh, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Aku ridhoi Islam. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan yang turun di Makkah itu Makkiyah, yang turun di Madinah itu Madaniyah, bukan begitu cara memahaminya. Pahami baik-baik. Sebelum pindah ke Madinah Makkiyah, setelah pindah ke Madinah Madaniyah. Walaupun turunnya di Makkah, dia tetap disebut Madaniyah. Al-yauma akmaltu lakum turunnya di Arafah, 20 km dari 22 km dari Makkah, tapi dia masuk golongan Madaniyah karena setelah hijrah. Itu patokannya, bukan tempatnya. Saya ulang sekali lagi, sebelum pindah Makkiyah, setelah pindah Madaniyah. Bukan tempatnya yang dilihat, tapi sebelum atau setelah hijrah. 2 tahun lalu saya megang tabungan istri prajurit di asrama, jumlahnya 60 orang. Satu tabungan 50.000. Satu orang terserah mau nabung berapa. Ada 1 nomor, 5 nomor dan lain-lain. Kalau 5 nomor, 50.000 kali 5 berarti dia punya 250.000. Pada saat itu kira-kira jumlahnya 60 orang. 500 nomor berarti 30 juta. Ini panjang pertanyaannya nih. Tabungan saya pegang 1 tahun, dipinjamkan istri prajurit, menabung tadi dengan bunga 2% per bulan sesuai aturan komandan. Setelah 1 tahun dibagikan pokok beserta keuntungan bunga dengan sistem bagi hasil. Selama saya pegang 1 tahun itu, saya ada makai 10 juta tanpa ada yang tahu. Karena saya sendiri yang megang uang itu. Tiba saat pembagian, saya belum bayar uang yang saya pakai. Tabungan berupa pokoknya saya bagikan sesuai mereka tabung selama setahun, tapi bunganya tidak. Misalnya bunganya seharusnya 30 juta, dibagi ke 500 nomor. Tapi karena saya belum bayar, jadinya saya buat 20 juta, dibagi ke 500 nomor. Lalu kemudian masih berutang 10 juta. Maka dia tetap wajib membayar karena hitungannya hutang dan tidak ada akad kepada orang yang dia pinjam itu. Yang ku pinjam bunga engkau bukan pokoknya, tak ada, karena duit itu bulat, diambilnya 10 maka bayarlah 10. Nah, oleh sebab itu nanti bayarlah 10 juta ini kepada istri-istri tentara ini. Insya Allah istri-istrinya memaafkan, cuman tentara itu tak memaafkan. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati mereka, mau dia memaafkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya, kalau kita dijodohkan orang tua, terus kita menolaknya karena usia saya masih 21 tahun, belum mau menikah. Apakah itu termasuk durhaka Pak Ustadz? Kalau engkau mau menolaknya anakku, jangan kau menolaknya. Karena orang tua pasti bangkit egonya. Jangan dari mulut engkau menolaknya, tapi cari mulut orang yang dia dengar cakapnya. Ibu tuh kan ada ustadznya pengajian, sampaikan, Ustadz, aku mau dijodohkan makku, aku baru 21 tahun, aku masih mau sekolah lagi.
Lagi pula yang laki-laki jodohkan tu tengok tak macho, tak ganteng macam atu-atu. Nah, nanti ustaz yang ngomong sama dia, "Bu, anak ibu ini masih mau sekolah. Dia baru selesai S1, dia mau S2, tapi dia berjanji menjaga amanah sehingga engkau tidak menceramahi orang tuamu." Jangan nanti yang ngomong langsung tersinggung dia, sakit hatinya. Ustaz, salah apa tidak jika orang tua memaksa anaknya masuk pesantren? Anak-anak ini ada hak pada orang tua. Kullukum ra'in, setiap bapak ibu pemimpin rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap bapak ibu akan dituntut di hadapan Allah tentang tanggung jawab. Di antara tanggung jawab adalah pendidikan. Jadi ibu memaksa anak masuk pesantren ini pendidikan. Tapi caranya tak bisa main paksa begitu. Mau masuk pesantren kapan? Bulan Juni. Dari sekarang jalan-jalannya ke pesantren. Hari Sabtu, hari Ahad jalan-jalan ke pesantren, kenalkan sama pesantren, tunjukkan kawan-kawan pesantren, sampai dia sendiri terbuka hatinya. Sampai akhirnya dia minta, "Mama, aku pesantren aja lah." Jangan dari sekarang dibawa ke mall. Tiba-tiba pas bulan Juni ke pesantren, meraung menangis darah lah dia. Oleh sebab itu maka bawa dia ke pondok pesantren, tengokkan tempat-tempat yang bagus, dengarkan ceramah ustaz sampai dia minta ke pesantren. Ini yang baik, metode cara. Tidak memaksa. Ibu yang masukkan anak pesantren itu tidak termasuk memaksa. Karena ibu bapak mau menyelamatkan dia dari narkoba, menyelamatkan dia dari LGBT, menyelamatkan dia dari aliran sesat, dari komunis, dari murtad. Tak ada yang bisa mengontrol anak-anak ini sekarang. Ujung tombak pendidikan adalah pesantren, titik. Siapapun tak bisa mengendalikan sekarang kecuali pesantren. Alhamdulillah bisa dengar ceramah ustaz ini sebagian dari doa saya terkabul. Allah kirim ustaz kemari. Saya mau tanya, bagaimana cara memperbaiki dosa kepada orang yang dulu kita pernah salah mereka tapi belum minta maaf, terus sampai sekarang tak jumpa-jumpa. Carilah. Di mana carinya? Di Google. Coba tulis nama dia di FB. Saya cari-cari yang dulu kawan-kawan sekolah di FB dapat. Oh, saya kontak. Akhirnya pas saya ceramah di Sibolga jumpa, saya ceramah di Aceh jumpa. Cari. Setelah kita usaha tak juga dapat, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Udah di luar usaha kita. Maka minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ini kawanku sekolah dulu, aku banyak silap sama dia, ada ngutang bakwan 3 kali. Jadi aku minta maaf. Berapa harga bakwan waktu itu? 25 perak. Jadi kalau 3 biji berarti 75. Kalau dirupiahkan sekarang sekitar 3.500. Serahkanlah duit itu ke masjid, ke panti jompo, ke anak yatim, membayar hutang karena orangnya tak tahu, ahli warisnya tak tahu, dia tak tahu di mana rimbanya. Setelah itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya supaya anak mudah menghafal Quran? Dikasih makan halal. Karena kalau dikasih makan korupsi, makan suap, makan haram, tertutup pintu hatinya. Duit riba menutup pintu hati. Jangan kasih anak cucu makan haram, doa tak dikabulkan. Rajulun as'as, ada orang rambutnya berdebu, akbar kusut, yamuddu yadayhi ila sama, diangkatnya tangannya ke langit, ya Allah, ya Allah. Doanya tak dikabulkan karena makan haram. Duit-duit haram jangan ambil. Buya Yahya tidak mau menerima uang subhat untuk pondok pesantren tahfiz, takut dia anak-anak itu tertutup pintu hatinya gara-gara makan haram. Yang kedua, doakan tiap malam solat tahajud ibu di sujud terakhir, ya Allah bukakan pintu hati anakku, ya Allah mudahkan dia menghafal Quran, ya Allah bacakan untuk kemudahan anakku ini Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah berbolak-balik memudahkan anak supaya terbuka pintu hati. Bagaimana dalam pandangan Islam kalau kita membayar hutang keluarga yang benar-benar sudah tak mampu?
Apa itu menjadi pahala untuk membantunya Pak Ustadz? Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan kesulitan orang Islam, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah kesulitan-kesulitan dia pada hari kiamat. Ibu bapak kalau udah banyak betul duit, tak tahu mau dihabiskan kemana, cari warung, jumpai yang punya warung, tanya yang punya warung, siapa di warung ibu yang paling banyak utangnya sampai malu keluar rumah tak bisa nengok muka orang. Si anu, bayarkan, kasih tahu, tapi jangan kasih tahu sama dia, nanti dia malu. Hilangkan beban orang. Ini niat bagus sekali. Kalau perlu buat yayasan menolong orang bayar utang. Oh, banyaklah orang berdatangan. Karena sekarang orang semuanya di rumahnya itu utang. Mobil utang, motor utang, rumah utang, panci utang, rice cooker utang. Satu-satunya yang lunas bininya. Karena kata Pak Kua, aku nikahkan engkau dan si Fulan tunai. Andai boleh hutang, bini pun hutang juga. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan dan perlindungan Allah. Amin. Saya ingin bertanya tentang kiat-kiat menghafal Quran dari Ustaz. Berapa waktu yang lalu saya dengar kajian Syekh Ali Jaber. Beliau berkata baca Quran tak boleh menunduk, tapi diangkat sedikit ke arah kiri persis depan wajah agar lebih mudah diserap oleh otak. Apakah Ustaz punya kiat-kiat khusus untuk dapat menghafal Quran? Dulu saya kuliah di Al-Azhar Mesir 4 tahun. 1 tahun 2 juz. 2 juz. Habis sholat subuh dihafal 1 halaman. Habis sholat subuh dihafal 1 halaman. Setelah dihafal dibaca dalam sholat sunat. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sholat duha, qobliyah asar, sholat asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, sholat tahajud. Waktu sholat sunat itu dibaca, diulang-ulang balik. Setelah dibaca, ditulis di kertas. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Karena menulis sekali sama dengan mengulang mulut 10 kali. Otak kita ini menangkap macam garis-garis. Sekali ulang, garis. 2 kali ulang, agak panjang. 3 kali ulang. Maka sebenarnya kita tak pernah menghafal, tapi mengulang. Ada di antara bapak ibu yang pernah menghafal Al-Fatihah. Ada ngapal Al-Fatihah. Kenapa kita bisa hafal? Karena sering didengar, sering diulang. Makanya ibu-ibu yang sering sambil masak, sambil menggosok, sambil mencuci, baca ayat-ayat pendek, anak yang dengar hafal. Anak umur 7 tahun sholat, mana pandai dia baca Quran? Umur 5 tahun sudah ngapal surat pendek, karena emaknya alumni pondok tahfiz Quran amanah, sambil menggulai pun dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya mendengar, anaknya ikut menghafal. Begitu metode yang diajarkan oleh para ulama-ulama. Ustaz, saya mau nanya, apabila kita kurban, ini sudah, Ibu Fulan dari Semayang, saya tak bisa puasa Ramadan 3 bulan, sakit keras, hamil, melahirkan. Saya bayar fidyah atau ganti? Kalau ibu sampai sekarang sakit tak sehat-sehat, maka bayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. 1 hari bayar kasih makan fakir miskin 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. 30 hari kasih. Kalau ibu sekarang sehat, anaknya sudah besar, maka bukan fidyah tapi qadha. Dalilnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin, kalau kamu sakit tapi sehat lagi atau musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain, maka qadha. Tapi kalau ibu sakit terus tak sehat-sehat, kena diabetes mellitus akut atau jantung koroner akut atau penyakit mah akut, tak boleh puasa kata dokter, atau buah pinggangnya dicabut, na'udzubillah, maka bayar fidyah karena tak mungkin puasa. Tapi kalau sehat bisa puasa,
maka diqadha, diganti yang tinggal-tinggal dulu. 3 tahun tak puasa 90 hari Pak Ustadz. Ibu yang punya utang 90 hari, setahun lunas. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 10 bulan 80 hari. Potong Ramadan 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari, setahun lunas 90 hari. Setiap satu anak ini ibu pasti puasanya tinggal 90 hari. Mengandung tahun pertama 30 hari. Menyusukan 30 hari. Menyusukan 2 tahun 30 hari. Satu anak, jangan kalian pikir kalian turun dari planet Mars. Kalian satu anak ini, mak kalian berutang 30 hari. Pas mau diganti, adik kalian pula menyusul. Bukan senang jadi perempuan. Jangan lawan mak. Jangan pernah melawan mak. Berhasil kalian kaya, kalian gendong mak kalian dari Swiss Mayang sampai ke Makkah, balik lagi ke Medan, tak dapat menebus sekali dia menangis waktu darahnya menetes melahirkan. Kalau belum sanggup membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Itu prinsip. Kertas terakhir, surat. Oh, habis sudah. Itulah kaji kita pada kesempatan ini, lebih kurang 1,5 jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah mengambil barokah dari anak-anak kita penghafal Quran. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.